Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, para pemuda dan pemudi, jomblowan dan jomblowati, kelihatan dari wajahnya ya, masih banyak yang jomblo nih kayaknya ya. Kita doakan ya, semoga segera menyempurnakan agamanya. Kayaknya ada yang kencang banget kayaknya ya, aminnya ya. Iya ya, karena di antara sunnah para nabi, sunnahul fitrah ya, hendaklah menyempurnakan agamanya dengan mencari pasangan hidup. Ini tema kita ini kan, bukan ya? Boleh. Ya, itu kita bikin sesi tersendiri saja nantinya. Karena pada sore hari ini saya dikasih tema oleh teman-teman hijrah ya, tentang kisah klasik untuk masa depan. Ya, ini akan kita bicarakan pada sore hari ini, insyaallah nanti sampai jam 9 malam ya. Siap? Siap ya? Siap sampai jam 9 malam? Nah, yang siap silakan, saya setengah 6 nanti pulang ya. Masa Ustadz suruh ngomong sampai jam 9 malam ya. Oke, baik teman sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini bisa bertatap muka. Seingat saya sejak Maret ya, sampai sekarang saya belum pernah menginjakkan kaki lagi di Masjid Alumni ini. Ini pertama ya. Jadi ini corona ini luar biasa gitu ya, ngerjain kita ya enggak ya. Saya di awal-awal Ramadan ya, kalau hari biasa itu biasa mengisi di 52 titik majelis ta'lim ya, sebulan itu 52 titik. Begitu PSBB, lockdown kata orang Amerika ya, berhenti semua ya. Teman-teman kebayang ya, biasa mengisi 52 titik majelis ta'lim, tiba-tiba berhenti semua. Gimana, enggak galau enggak ya, pusing kan ya. Akhirnya ya, membuat kajian-kajian online, dan alhamdulillah selama Ramadan tercatat ya, 72 kali ngisi kajian ya. Nah, tapi enggak kemana-mana ya, dari kamar doang ya, cuman ganti kostum. Jadi sehari itu bisa 3 sampai 5 kali ngisi ya. Jadi bolak-balik ganti kemeja, ganti koko doang ya, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa hadir di tengah teman-teman sekalian dari teman hijrah ya. Alhamdulillah, yang biasanya mengisi Ustadz Hilman, Ustadz Samsan, Ustadz Rensu dan Ustadz yang lainnya ya. Saya diberikan kesempatan untuk bicara di teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini. Baik, kisah klasiknya untuk masa depan. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, ayatnya teman-teman cari sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu. Udah ada yang bisa nebak ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasyr ayat berapa? Ada yang tahu? 17? Benar ya. Di kita ada 2 kutub ya. Ada kutub NU, ada kutub Muhammadiyah. Rata-rata ya, pengalaman saya dengan teman-teman ya, yang mazhabnya organisasi Muhammadiyah, itu banyak yang hafal nama surat dan nomor ayat tapi tidak menyebutkan bunyinya. Nah, ini Ustadz siapa? Adi Hidayat
Hafal banget dia kan? Quran surat 6 ayat 37. Quran surat 12 ayat 38. Ya, tapi dia kadang tidak menyebutkan teksnya. Nah, di sebelah sana ada NU. Biasanya dia menyebutkan ayatnya, tapi dia tidak menyebutkan surat apa, ayat berapa. Teman-teman paham ya? Ini kebiasaan para ustadz saja. Kadang bisa ditebak tuh. Nah, ini latar belakangnya Muhammadiyah. Oh, ini latar belakangnya NU. Nah, Ustadz UAS, ya, Ustadz Abdul Somad itu kalau di ceramah rata-rata, ya, dia menyebutkan bunyi ayatnya. Tapi dia nggak nyebutkan ini surat berapa, ayat berapa. Beliau latar belakangnya, ya, Nahdliyin. Ya, walaupun yang moderat. Ya. Nah, di sini NU atau Muhammadiyah? Jangan-jangan Muhammadiyah, NU juga enggak. Ayatnya enggak hafal. Ya. Nama surat dan nomor ayatnya juga enggak hafal. Itu namanya enggak NU, enggak Muhammadiyah ya. Nah, jadi saya setengah tadi ya, nyebutkan ayatnya, nyebutkan suratnya, nomor surat teman-teman cari sendiri ya, supaya lebih kreatif. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun, ya, dan hendaklah jiwa, ya, memperhatikan, wal tanzur, melihat, ngecek, ma qaddamat, apa yang telah dilakukan, apa yang telah berlalu, apa yang terjadi pada masa lampau. Li ghad, untuk yang esok hari, masa depan. Ya, kisah klasik untuk masa depan. Ini tema kita hari ini. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesekali melihat ke belakang. Ya. Ibarat naik mobil atau kendaraan, sesekali kita dianjurkannya untuk nengok ke belakang. Sesekali, jangan nengok terus nabrak kita. Ya. Cuman karena ada kaca spionnya, maka ngintipnya lewat kaca spion. Perlu sesekali nengok ke belakang, itu perlu. Ini namanya muhasabah. Ya. Ma qaddamat lighat, walaupun para ulama klasik, para ulama salaf dulu menafsirkannya dimaksud dengan maqaddamat ini adalah dunia, lighad itu akhirat. Tapi ya, lebih luas lagi ayat ini bisa diterjemahkan dengan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat masa lalu, kisah-kisah dulu yang pernah terjadi, ya, untuk bekal kita membangun peradaban masa depan. Disinilah kita perlu, teman-teman sekalian, ya, belajar sejarah. Orang yang tidak mengerti sejarahnya itu sama dengan orang yang kehilangan ayahnya. Ya, mereka yang tidak mengerti sejarahnya sama dengan orang yang kehilangan ayahnya. Nah, kita, ya, umat Islam hari ini, ya, hendak dihilangkan sejarahnya. Ya, maka kalau kita lihat kisah tentang peradaban dunia, teman-teman sekalian, itu ada yang di skip, ada yang diloncatin. Apa yang diloncatin? Peradaban Islam. Peradaban Islam itu enggak diceritakan. Sebab semakin kita mengenal kejayaan kita, maka akan semakin semangat kita membangun peradaban masa depan. Nah, di antara kisah, di antara kisah yang perlu kita telaah terus-menerus dan mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil keteladanan dari kisah itu adalah sirah an-nabawiyah, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bicara ini nih sekilas. Kita akan bicara tentang ahamiyatu ta'allumi sirat nabawiyah. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah hidup Nabi dan para sahabat serta para tokoh setelahnya. Paling tidak, ada 3 alasan. Ini supaya gampang dicatat dan gampang diingat, ya. Ada 3 alasan, teman-teman sekalian, mengapa kita harus, membaca kisah-kisah klasik
terutama membaca sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Pertama, lima'rifati syakhsiyat Rasul. Pertama, lima'rifati syakhsiyat Ar-Rasul. Untuk mengenal, ya, ma'rifah, mengetahui syakhsiyat Rasul, ya, kepribadian, sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Pepatah lama mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Udah ada yang mau ta'aruf aja nih, ya. Tak kenal maka ta'aruf. Ya, enggak kenal maka kenalan, ya. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita bisa menyayangi Rasulullah? Bagaimana mungkin kita bisa mencintai beliau, ya? Kalau kata orang Betawi itu kenal aja kagak, ya kan? Kita menyukai seseorang, mencintai seseorang, lalu kemudian tumbuh, ya, keinginan untuk meneladaninya. Kenapa? Karena kita kenal, ya. Mengapa kita mengidolakan si fulan? Ya, karena kita kenal. Gak mungkin kita mengidolakan seseorang kita gak kenal, gak pernah lihat wajahnya dan seterusnya. Ya. Nah, nanti ada ungkapan cinta itu dari mata turun ke mana? Ke kali. Iya, cinta itu dari mata turun ke hati. Ini ada benarnya, tapi kadang juga nggak benar juga. Ya. Kadang, apalagi cinta orang tua kita dulu, ya. Ya. Dan pernikahan mereka langgeng-langgeng saja itu. Ketemu baru sekali, nikah dan selesai, langsung. Ya. Jadi enggak seperti sekarang yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian dan seterusnya, enggak. Bahkan kalau kita bicara tentang kecintaan kita terhadap Nabi, itu justru kebalik. Ya. Jadi kalau rumusnya cinta itu dari mata turun ke hati, melihat kemudian kita cinta, kita tidak pernah melihat Rasulullah. Ya. Kita tidak pernah melihat fotonya, kita tidak pernah melihat videonya, gitu kan? Nggak pernah. Ya. Tapi kita mencintai beliau. Mengapa? Karena kita kenal Rasulullah. Nah, ini rumus yang pertama. Mengapa kita belajar, mempelajari kisah-kisah dulu, terutama kisah Rasulullah, agar kita kenal beliau. Sudah pada kenal dengan Rasulullah? Sudah kenal? Sudah. Kalau teman-teman mengenal seseorang, basically apa yang perlu kita ketahui? Pertama apa? Nama, ya enggak? Nama, ya? Nama. Habis itu apa lagi? Tempat tanggal lahir. Perlu enggak tuh? Dulu, ya, setiap kali saya ngisi seminar, talk show, dan kemudian acara-acara, panitia itu suka minta, Ustadz, minta kurikulum vitae, ya, minta biodata. Tadi saya nggak dimintain, padahal saya sudah nyiapin. Ya, saya suruh lihat IG saya aja, ya, kalau ada yang minta, ya, lihat IG saya. Jangan lupa follow. Happy Andi Bastoni, ya. Udah follow semua udah. Nah, kalau belum sekarang follow, ya. Yang follow sekarang di follow back kalau sempat. Canda. Nah, nama, habis nama apa? Tempat tanggal lahir, apa lagi? Kita kenalan dengan seseorang misalnya. Di biodata biasanya apa itu? Apa? Alamat. Terus apa lagi? Nama orang tua, kadang suka diminta tuh, enggak tahu untuk apa. Apa? Hobi, apa lagi? Status. Status. Ya, padahal statusnya bisa dilihat di Facebook, ya, statusnya. Apa lagi? Keluarga mungkin, ya. Nah, itu kan satu halaman mungkin. Kurikulum vitae, biodata ringkas. Nah, kita teman-teman sekalian, ya, hafal nggak kurikulum vitae Rasulullah? Kan kita pengen kenalan dengan Nabi nih. Minimal kita kenal biodatanya dulu nih. Coba kita isi barang biodatanya, ya. Pertama, nama. Siapa nama beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. TTL. Tempat tanggal lahir. Tempat di mana beliau lahir? Mekah apa Madinah?
Madinah apa Mekah? Ada yang pernah umrah? Ada yang pernah umrah? Kalau belum, saya doakan semoga segera berangkat bareng saya. Kemungkinan berangkat mestinya saya berangkat 9 Maret kemarin ya, umrah. Udah siap semua. Udah manasik, udah pakaian, udah siap. Ditutup gitu ya, nggak jadi berangkat. Mestinya juga tahun ini saya berangkat sama istrinya, berangkat haji. Ditutup juga qadarullah ya. Jadi sudah dari Januari terakhir saya berangkat sampai sekarang belum berangkat lagi ya. Kita insyaallah ya, semoga dalam waktu dekat bisa berangkat. Yang pernah umroh mesti pernah kunjungan ke makam Rasulullah, ziarah makam Rasul. Makam Nabi ada di mana? Ada di Madinah, di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi lahirnya di Mekah apa Madinah? Sudah ada yang ragu, Madinah. Ya, Nabi itu lahirnya di Mekah. Ya. Tempat kelahiran Nabi hari ini masih ada. Darul Maulid, ya. Dar al-Maulid, tempat kelahiran Rasulullah. Ya, dekat toilet Khadijah. Ya, teman-teman keluar dari pintu Sa'i, Safa, Marwah, keluar dari Marwah, lurus, belok ke kiri agak nanjakan dikit, belok ke kanan, ketemu tuh. Susah nunjukinnya ya, teman-teman bayangin aja ya. Keluar dari lereng bukit Marwah, jangan Safa, Marwah, terus ya, belok kiri agak nanjak tuh, muter ke kanan, nah kelihatan tuh. Itulah Darul Maulid, tempat bangunan yang sekarang difungsikan sebagai perpustakaan. Nah, ada yang mengatakan Nabi dikatakan lahir di tempat itu. Saya beberapa waktu lalu pengen langsung konfirmasi, bener nggak Nabi lahir di sini? Saya datangin tuh gedung perpustakaan itu, dan alhamdulillah lagi dibuka perpustakaannya. Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Masih dengan menggunakan pakaian ihram, saya datang, saya beranikan diri untuk masuk. Padahal nggak sembarang orang bisa masuk. Modal 3 kartu sakti, saya bisa masuk ke ruangan itu. Kartu pertama, kartu Ustadz Pembimbing Umroh. Saya pakai. Yang kedua, kartu mahasiswa S3 UIK. Mahasiswa. Kartu yang ketiga, kartu pers, wartawan. Bermodalkan 3 kartu sakti ini saya masuk. Kepada salah seorang petugas di situ, yang jaga perpustakaan itu, saya nanya, ya Syekh, saya bilang, hai Syekh, betul nggak Nabi itu, Nabi Muhammad SAW lahir di sini, bener nggak? Saya nanya. Dia berdiri, ngajak saya keluar pintu. Begitu di pintu perpustakaan itu, dia nunjuk, itu Bukit Marwah, itu Safa, ini Jabal Abi Kubais, Bukit Abu Kubais. Dalam riwayat katanya rumah Nabi itu diapit oleh 3 bukit ini. Ya di sini katanya. Kira-kira di sini katanya. Disitulah Nabi lahir, di Makkah. TTL. Jadi kita sampai 5:30 ngomongin biodata Nabi aja nih ya. Tempat, tanggal berapa Nabi kita lahir? Gak usah googling ya, gak usah googling ya. Ini kan berita terkenal ya, informasi seorang tahu. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun berapa? Mulai ada yang nyari Google nih. Tahun berapa Nabi kita lahir? 12 Rabiul Awal tadi kencang banget, giliran tahunnya diem semua ya. Tahun? Nggak ada yang berani tahun gajah ngomong gitu ya, nggak ada yang berani ya. Ini jebakan Batman ya. Berapa tadi? Hebat ya. Nabi lahir 53 SH. Kayaknya sering ikut kajian saya kayaknya ya. Atau lihat di YouTube saya. Ya. Nabi kita lahir 53 SH sebelum hijrah. Di beberapa pengajian, terutama ibu-ibu, saya kerjain. Tahun berapa bu? Tahun gajah. Berapa? Gajah katanya. Semakin kuat saya nanya, semakin kenceng saya nanya berapa gajah. Berapa bu? Bukan hewan apa.
Taunya dia gajah gitu kan. Nah, saya ingin sampaikan kalau kita teruskan terus kalian ya, ternyata banyak hal yang kita nggak tahu. Mengapa tahun itu disebut dengan tahun gajah? Saya sekarang ya sedang membuat video pendek. Ini sebagai apa namanya salah satu alternatif untuk belajar sirah. Saya bikin video-video pendek 5 sampai 10 menit. Cuman 5 sampai 10 menit doang. Ya mentok 11 menit lah. Sekarang ya sore ini baru saya upload jam setengah 5-an, jam 4 kurang tadi akan berangkat ya. Itu baru seri yang kelima. Tentang apa? Tentang sirat nabawiyah. Jadi ringkas tapi terus menerus insyaallah. Ya, nanti teman-teman bisa dicek di apa namanya? Di YouTube saya atau di follow di Instagram ya. Nah, jadi mengapa kita harus belajar sejarah Nabi agar kenal beliau? Rumusnya, semakin kita kenal Rasulullah, maka akan semakin memunculkan rasa sayang kepada beliau. Kan begitu tuh. Semakin kenal kita, semakin sayang kita, semakin cinta kita, semakin tumbuh keimanan kita kepada beliau. Nah, baru masuk yang kedua. Untuk apa kita belajar sirat nabawiyah? Yang kedua apa? Agar kita bisa meneladani beliau. Kenal bukan kenal nama doang. Kita biasanya kalau kenalan cuma nama doang. Dan ini kesalahan kita ketika belajar sejarah dulu. Kita dulu belajar sejarah di waktu SD, guru-guru sejarah kita rata-rata kalau mengajar sejarah itu hanya memperkenalkan tempat, tanggal lahir, apalagi ya, kapan dia meninggal, kan begitu tuh. Maka keluarlah kalau ujian ya, di lembaran ujian tertulis kapankah Pangeran Diponegoro meninggal, kapankah Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda. Itu pertanyaannya. Kapankah terjadi perang Pangeran Diponegoro? Sampai saya hafal perang Pangeran Diponegoro itu ya, ba'da maghrib, setelah maghrib 1825 sampai 1830. Ya kan, setelah maghrib kan, tahun maksudnya ya. Tahun 1825 sampai 1830. Jadi kita diajarkan guru dulu ya supaya gampang menghafalnya. Kapan terjadi perang Pangeran Diponegoro? Setelah maghrib gitu. 1825 sampai 1830. Kita diajarkan cuma menghafal angka-angka itu. Padahal tujuan paling penting dari kisah klasik untuk masa depan ini adalah apa? Meneladani mereka. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian dalam diri Rasulullah itu ya, ada uswah, ada teladan. Sosok Nabi itu teman-teman sekalian, Rasulullah SAW itu usianya pendek. Ada yang tahu berapa usia Nabi ketika wafat? Berapa tahun? 63 tahun. Pendek apa panjang? Ya, pendek. Dan begitulah umur umatnya. A'maru ummati, kata Rasul, umur umatku baina 60 wa 70 sana, antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan wabah corona ini menyebabkan orang banyak umurnya kurang dari itu. Ya, jadi umur Rasulullah dan umatnya itu pendek, hanya 60 tahunan. Rasulullah 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun, Umar 62 tahun, Utsman berapa Utsman? 80 sekian tahun, 83 atau 85 tahun. Ali bin Abi Thalib 63 tahun, Bilal bin Rabah 63 tahun, jarang lebih dari itu. Khalid bin Walid bahkan cuma 57 tahun. Pendek. Imam An-Nawawi cuma 45 tahun. Imam Asy-Syafi'i juga nggak nyampe 60 tahun usianya. Pendek usia kita. Ya. Tetapi teman-teman sekalian, walaupun usia Nabi itu pendek, apalagi kalau dibandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya, oh jauh sekali. Ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 14, di sebelah kanan pojok bagian bawah, itu mushaf saya. Kata Ustaz Adi Hidayat ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 14, Allah memberikan bocoran ya, perkiraan usia Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya,
maka dia tinggal menetap berdakwah di tengah kaumnya selama alfasanatin 1000 tahun illa khamsina ama kurang 50. Berapa tuh? 1000 kurang 50 berapa? 950 tahun. Lama sekali Nabi Nuh berdakwah. 950 tahun. Kebayang nggak jenggotnya sepanjang apa? Kalau nggak dipotong-potong ya. Itu awet muda atau awet tua tuh Nabi Nuh? Kalau awet muda, saya kemarin bacain kisah Nabi Ibrahim ke anak saya, kan momentumnya Idul Adha ya. Anak saya yang kelas 1 SD, dari TK mau 1 SD. Setelah kisah Nabi Yusuf, ini 2 malam terakhir ini kita masuk kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu tentu ada buku panduannya. Itu tertulis Nabi Ibrahim ya, tatana Khalilullah Ibrahim alaihissalam fi samanina min umrihi ya, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman kekasih Allah di khitan fi samanina min umrihi 80 tahun. Oh, anak saya kaget 80 tahun bi katanya kan. Iya, berarti aku masih lama dong di khitan katanya. Kebayang nggak 80 tahun baru disunat ya. Berapa usianya? Lebih dari itu. Nggak mungkin di khitan hari ini besok meninggalkan, enggak. Karena setelah itu baru dia punya anak Ismail dan Ishak dan anak-anaknya yang lainnya. Karena Nabi Ibrahim itu dalam Qasas al-Anbiya, Imam Ibnu Katsir mengatakan ya, dia punya 13 orang anak dan 4 orang istri. Bukan 2 orang istri dan 2 orang anak sebagaimana kita paham. Ya, yang terkenal hanya 2, Ismail dan Ishak, serta Hajar dan Sarah istrinya. Tapi dia punya istri yang lain sehingga anaknya berjumlah 13 orang. Agak aneh emang, Nabi kok anaknya dikit? Rata-rata kan para nabi anaknya banyak ya. Nah jadi Nabi Nuh itu panjang sekali usianya. Nabi yang lain juga demikian. Nabi Ibrahim, ada yang tahu berapa usia Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Ya, terjadi khilafiyah di kalangan ulama. Ada yang bilang 300, ada yang bilang 500, ada yang bilang 800. Wallahu alam. Ya, tidak terdata karena waktu itu belum ada akte kelahiran. Sehingga tidak terdata dengan pasti. Ya, dan Al-Qur'an juga tidak menyebutkan. Yang terdata lagi dalam Al-Qur'an, siapa misalnya? Selain Nabi Nuh. Ashabul Kahfi. Ada yang tahu berapa usia Ashabul Kahfi? Dalam surat Al-Kahfi yang suka kita baca setiap Jumat itu, Allah mengatakan, lamanya Ashabul Kahfi, sekian orang pemuda yang tertidur di dalam gua itu, ya, selama mereka tidur itu selama 300 sinina wasdadu tis'a. 300 ditambah 9 tahun. Itu tidurnya doang. Itu tidurnya doang tuh ya. Kebayangkan jaganya juga lebih dari itu, mungkin 2 kali lipat tuh. Ya. Itu tidurnya doang 300 tahun Syamsiah ditambah dengan 9 kalau dihitung Hijriah. Maka Allah memisahkan kalimatnya 300 sinin, 300 tahun wasdadu tis'a ditambah 9. Ini redaksi dari Allah. Allah ingin mengatakan lamanya mereka tidur itu 300 tahun Syamsiah, tapi kalau pakai Qamariyah, Hijriyah menjadi 309 tahun. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Saya udah ngitung dan benar. Ada perbedaan antara lama tahun Syamsiah dan tahun Qamariyah. Saya ingin sampaikan, para nabi dulu, umat-umat sebelum Rasulullah panjang sekali usianya. Nabi Muhammad cuma 60 tahunan. Namun walaupun usia Nabi kita pendek, nggak nyampe 70 tahun, tetapi keteladanan yang beliau berikan luar biasa. Kita mau nyontoh apa aja ada dalam diri Nabi. Mau nyontoh apa aja ada. Saya pernah ketemu dengan seorang mu'allaf di Melbourne, Australia tahun 2013. Muhammad Yusuf namanya. Sebelum masuk Islam namanya Yosef. Setelah masuk Islam diganti Muhammad Yusuf. Ganti dikit doang ya. Dia mengatakan, saya telah mempelajari banyak aliran, banyak kepercayaan agama. Sudah dipelajari, dia sudah melanglang buana ya, melakukan penjelajahan intelektual. Tetapi katanya, saya tidak pernah menemukan sebuah ajaran yang lebih sempurna dari Islam. Di mana dalam Islam ya, dibahas semua hal. Semua ada teladannya dari Nabi. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi.
Bahkan kata beliau, saya belum menemukan tata cara masuk toilet, masuk kamar mandi, ya, saya tidak pernah menemukan tata cara adab-adab masuk toilet atau kamar mandi pada ajaran agama lain kecuali Islam. Islam ada, detail banget. Coba kalau kita masuk kamar mandi, kaki mana duluan? Kiri, udah jelas. Keluar kaki kanan duluan, jelas ya. Namanya Nabi itu pendek usianya, tapi keteladanannya luar biasa. Semakin kita gali, semakin kita menemukan banyak keteladanan dalam diri Nabi. Saya ulang, dari apa aja, mau nyontoh apa aja ada. Ya. Kalau kita lihat Nabi Nuh kan panjang banget usianya tadi ya. Coba kita ingin misalnya nyontoh, bagaimanakah berbisnis seperti Nabi Nuh? Ada nggak riwayatnya? Nggak ada. Bagaimanakah berbisnis? Bagaimanakah memimpin pasukan perang? Belajar kepada Nabi Ibrahim, ada nggak ceritanya? Nggak ada. Nabi Ibrahim nggak pernah memimpin pasukan perang. Bagaimana misalnya mengatur ekonomi seperti Nabi Musa, ada nggak? Nggak ada. Nabi Musa nggak pernah ngurusin ekonomi. Nabi Musa itu lama ngurusin Firaun, ya enggak? Firaun mati, selesai urusannya enggak? Nabi Musa ngurusin Bani Israel yang bandelnya itu nyampe sekarang. Gimana nggak pusing Nabi Musa? Jadi bandelnya orang-orang Israel itu dari dulu sampai sekarang. Kebayangkan pusingnya Nabi Musa? Jadi dia nggak pernah ngurusin bagaimana mengembangkan ekonomi, nggak pernah. Misalnya kita gali sejarah Nabi Isa, ya, tanpa merendahkan para nabi itu, tapi misalnya Nabi Isa, kita ingin belajar bagaimana membangun keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, keluarga bahagia seperti Nabi Isa. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada cerita. Ya, tidak ada riwayat bagaimana Nabi Isa alaihissalam membangun keluarganya. Bahkan apakah Nabi Isa itu sebelum diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia dalam keadaan sudah menikah atau masih jomblo? Para ulama berbeda pendapat. Tapi Rasulullah, jamaah, teman-teman sekalian, full lengkap. Mau nyontoh apa coba? Teman-teman mau belajar nyontoh menjadi panglima perang. Oh, lengkap. Ya. Ada 60 lebih peperangan di masa Nabi. Ada yang beliau ikuti, ada juga yang dikirim ya, berupa ekspedisi. Sekian banyak peperangan dipimpin oleh Nabi. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ada perang Khaybar, perang Tabuk, ada. Saya sedang menulis 9 buku serial perang di masa Nabi, sudah selesai 4 buku ya, dan luar biasa. Nabi kita itu seorang ahli dalam mengatur strategi peperangan. Bagaimana 313 kaum muslimin bisa mengalahkan musuh yang jumlahnya 1000 orang lebih dalam perang Khandaq, dalam perang Badar. Bagaimana 3000 kaum muslimin ya, diserang oleh 10.000 tentara sekutu ya, bisa bertahan dan menang dalam perang Khandaq. Ya. Bagaimana kaum muslimin yang jumlahnya cuma 1.600 orang bisa memenangkan peperangan melawan 14.000 pasukan Khaybar dalam perang Khaybar melawan Yahudi Bani Nadir. Bagaimana kaum muslimin jumlahnya 3.000 orang melawan 200.000 pasukan Romawi dalam perang Mu'tah dan kaum muslimin menang. Ini kan bukan simsalabim, bukan habra gadaprak, menang, bukan. Selain bantuan Allah, ya, tidak bisa dinafikan juga dengan strategi dan kemampuan baginda Rasul dalam mengatur strategi. Luar biasa Nabi kita. Apa lagi coba? Bisnis. Nabi kita pakarnya. Saya pernah nulis buku judulnya Beginilah Rasulullah Berbisnis. Silakan cari di internet, banyak jualannya ya. Beginilah Rasulullah berbisnis. Luar biasa Nabi kita itu, kata Dr. Syafi Antonio, pemilik Andalusia Tazkiyah, beliau mengatakan Nabi kita itu lebih lama menjadi pengusaha daripada menjadi nabi. Ya, karena beliau menjadi pengusaha dari usia 12 tahun sampai usia 37 tahun dan menjadi nabi dari usia 40 tahun dan wafat usia 63 tahun. 25 tahun menjadi pengusaha, menggeluti dunia bisnis, dan hanya 23 tahun menggeluti dunia dakwah dan kenabian. Jadi matang banget beliau dalam berbisnis. Ya, maka hari ini muncul beberapa buku bagaimana berbisnis seperti Rasulullah, etika bisnis Rasulullah, akad-akad syariah sesuai dengan tuntunan. Jadi luar biasa.
Ya, Nabi memberikan tuntunan dalam berbisnis. Apalagi misalnya, contoh apa? Dalam hidup sehat. Ya, Muhammad SAW is dokter. Muhammad seorang dokter. Pola hidup ala Rasulullah. Sebelum hari ini kita bicara tentang bagaimana diet, bagaimana menjaga kesehatan, dasarnya Nabi sudah mengajarkan. Teman-teman kebayang nggak? Dalam perang Tabuk, Nabi harus melakukan perjalanan 15 hari 15 malam berangkat, 20 hari hidup di camping, di kemah, di mukhayyam, dan 15 hari pulang. Bayangin, dalam perang Tabuk, perang terakhir itu, Nabi berangkat dari Madinah menuju ke lokasi itu 15 hari 15 malam. Oke, stay di lokasi, ya, mengkondisikan musuh yang sudah kabur itu 20 hari Nabi tinggal di situ. Pulang lagi 15 hari, kebayang nggak? Fisiknya luar biasa. Kita mukhayyam camping 3 hari 3 malam saja, pulang tepar. Ya kan? Padahal berangkatnya pakai bus, pakai truk berangkatnya. Nggak jalan. Ngapa saya bisa bicara begini? Saya sering. Jadi kalau nggak lockdown, nggak musim corona seperti ini, setahun itu kita ada program yang mukhayyam camping. Ya. Berangkat Jumat, pulang Ahad. Kan 3 hari Jumat. 3 hari. Berangkat pakai bus atau pakai truk. Pulang begitu juga. Ya. Jalan paling setengah jaman ke lokasi camping, naik gunung. Atau maksimal 1 jam. Pulang tepar, seminggu nggak bisa bergerak. Rasulullah 15 hari 15 malam, bukan naik bus pakai AC, bukan, jalan kaki, sesekali naik unta gantian. Ya? Pertanyaannya, berapakah usia Rasulullah pada perang Tabuk tersebut? Bukan 17 tahun kayak saya. Memang saya 17 tahun. Bukan. Ada yang tahu berapa usia Nabi ketika terjadi perang Tabuk? Perang Tabuk itu, teman-teman sekalian, ya, terjadi pada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Begitu pulang, tiba Ramadan. Nabi berangkat bulan Rajab dan dipulang bulan Ramadan. 2 bulan lebih. Pada tahun 9 Hijriah. Nah, kita hitung usia Nabi. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Berapa usia tadi? 53 tahun ya. Oke ya. Ketika hijrah usia Nabi 53 tahun. Ditambah 9. Berapa? 62 tahun. Luar biasa. Pada usia 62 tahun Nabi punya kekuatan fisik yang luar biasa. Ya. Itu corona nggak mempan tuh insya Allah ya. Nggak berani corona ya. Nggak kuat dia ya. Begitu fisik Nabi sehat. Saya membaca paling tidak Nabi itu cuma 3 kali sakit. Cuma 3 kali. Pertama, ketika beliau berangkat hijrah kelelahan dan banyak para sahabat Nabi juga yang capek, ya, Bilal bin Rabah ya, capek fisik dan capek psikologi. Mereka meninggalkan kampung halaman dalam keadaan hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, ya, dalam peristiwa perang Khaybar beliau juga kelelahan, ya, sempat istirahat, dan terakhir ketika beliau akan meninggal dunia. Jadi sepanjang hayatnya itu terekam dalam sejarah beliau cuma 3 kali sakit. Lah kita setiap minggu sakit. Dikit-dikit flu, dikit-dikit mulus, dikit-dikit. Luar biasa. Nabi mengajarkan kepada kita tentang kesehatan. Ya. Apa lagi? Dari sisi apa lagi? Militer, menjaga kesehatan, ekonomi, apa lagi? Sisi apa lagi? Membangun keluarga. Wah, ini luar biasa. Ya. Nabi ada teladan bagi kita dalam membangun keluarga. Dan yang diurusi Nabi itu bukan 1 istri. Banyak. Dan beliau bisa mengatur keluarga dengan baik. Saya pernah nulis buku, ya 300 halamanan. Judulnya Betapa Romantis Rasulullah. Ya, Betapa Romantis Rasulullah. Ini sudah cetakan yang ketiga ya. Ada 26 hadis Rasulullah yang saya uraikan, hadis-hadis sahih Rasulullah SAW yang saya uraikan. Semuanya temanya tentang romantis. Jadi hadis-hadis romantisme Rasulullah. Ternyata Nabi itu seorang yang romantis luar biasa. Ini buku saya tulis, ya, berharap para bapak yang membeli, ternyata mama yang beli. Akhirnya saya cetakan berikutnya, saya bikin buku ini, covernya agak ngeping gitu ya. Ternyata mama yang beli. Mungkin mereka berharap ya nanti dihadiahkan kepada bapak-bapak.
Jadi Nabi itu seorang romantis. Jadi sebelum kita bicara tentang hari ini tentang bagaimana membangun romantisme, Nabi sudah mencontohkan kepada kita. Gimana enggak romantis? Kata Aisyah. Aisyah. Kuntu ashrabu. Saya bacakan teks Arabnya. Ya, supaya terjemahannya enggak kejauhan. Nanti saya dibilang ngarang. Kuntu ashrabu, kata Nabi. Saya minum. Ya, ini bisa dipraktikkan ya. Mumpung lagi haus. Kata Aisyah, tapi gelasnya nggak segede ini ya. Ini memang udah disiapkan untuk ngisi acara 3 jam ini kayaknya ya. Kuntu ashrabu, kata Rasul. Kata Aisyah, saya minum. Saya minum. Ya, jadi Aisyah ini saya praktekkan aja ya biar apa? Nancep ilmunya. Kuntu ashrabu, kata Aisyah. Saya minum. Fatanawalahun Nabi. Lalu gelas ini, tempat minum ini, kubun ini diambil oleh Rasul. Fatanawalahun Nabi. Ya. Wa wada'a fahu, lalu beliau meletakkan mulutnya, bibirnya fi mawdi'i fi. Di tempat ya di mana saya meletakkan bibir saya. Lumayan, 2 kali minum ya. Perlu saya ulangi lagi? Ini ustadznya kehausan nih kayaknya. Habis ini kita ngopi bareng insya Allah. Mana panitia? Nah jadi judulnya apa? Judulnya apa tadi judulnya? Minum segelas berdua. Romantis enggak? Romantis. Maka teman-teman yang pengantin baru nanti kalau datang ke restoran, Mbak minum Mbak, pesan jus mangga 1, padahal orangnya 2. Mas, kata apa namanya yang jualan, kok beli jus mangga cuma 1? Biar romantis, padahal bukan romantis, nggak ada duit, cuma bisa beli 1 doang. Jus mangga Mbak 1, sedotannya 2 gitu ya. Minum segelas berdua. Apa lagi misalnya? Ah ini hadis Rasul, hadis Aisyah juga. Kunna naghtasilu. Kami, kata Aisyah, naghtasilu, mandi. Ini fi ina'in wahidin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma naghtarifu minhu. Fima ma'anal hadis. Saya mandi, kata Aisyah, bersama baginda Rasulullah SAW, fi ina'in wahidin, menggunakan satu bak baskom, ina, wadah. Thumma naghtarifu minhu, lalu kemudian kami gantian dengan mengambil air tersebut pakai gayung. Ini judulnya apa? Mandi sekamar berdua. Romantis nggak? Mana yang sudah menikah? Pernah praktekkan? Yang di belakang? Yang pernah menikah? Saya menikah tahun 2000, berarti sekarang 2020, 20 tahun ya. Hampir 20 tahun pernikahan saya. Alhamdulillah. Pernah sekali saya praktekkan ini. Ya. Kami atau saya dan istri cuma berdua saja di kamar mandi. Oh, yang jomblo menghayal. Biasa aja, maka segera buruan menikah gitu ya. Jadi saya dengan istrinya pernah ya, bukan agak lama. Ya, di kamar mandi berdua aja. Ngapain? Di kamar mandi ya mandi gitu ya. Kok bisa? Iya, dulu saya pernah kecelakaan teman-teman sekalian. Jadi saya kecelakaan ya. Kantor saya di BBD Imam Bonjol. Diminta ngisi ceramah di Telkomsel di Gatot Subroto, Jakarta. Karena rapat molor ya, takut telat, berangkatlah saya sebelum zuhur jam 11 lewat dari Imam Bonjol HI, bundaran HI itu ya, menuju ke Gatot Subroto. Supaya nggak macet ya, saya nggak pakai mobil kantor, saya pakai motor. Diantar oleh office boy. Saya bilang ke Mas No ya, panggilan apa namanya office boy kami ya, antarin Mas, saya zuhur mesti di Gatot Subroto. Oh, buruan Ustadz. Iya, jangan telat. Naik, saya nggak bonceng, dia di depan. Begitu masuk jalan Gatot Subroto Jakarta, itu kan ada separator. Separator itu pembeda antara jalanan busway, ya, jalanan busway dengan yang biasa. Ya.
Saking pengen cepatnya ini driver ini ya, waktu itu belum ada Grab segala macam ya, busway saya ini, dia bingung mau lewat jalan busway atau jalan biasa. Sementara dia mikir ini motor jalan terus, akhirnya kita ngambil jalan tengah, naik separator, jungkir balik, saya 2 kali salto di aspal. Kalau Wiro Sableng salto di udara, ya kan? Malampir salto di udara, atau gaji apa namanya yang silat-silat lah ya. Sekarang apa yang rame di TV? Nah, saya salto 2 kali di aspal, nggak masalah hari pertama. Hari keduanya sakit remuk badan saya, tangan saya kiri kanan nggak bisa digerakin. Akhirnya saya kalau mandi terpaksa dimandiin oleh istri. Nah, itulah cerita mengapa saya berdua di kamar mandi dengan istrinya, dimandiin ceritanya. Kalau enggak kayaknya enggak pernah tuh ya. Nah, Rasulullah enggak mandi sekamar berdua. Ini kisah yang luar biasa. Satu lagi ditambahkan supaya lebih ngeresep. Rasulullah bepergian dan sunnahnya, catat mbak-mbak ya, para akhwat catat, sunnahnya, adabnya, etikanya, Nabi itu kalau bepergian agak jauh, beliau selalu mengajak istrinya ya. Nanti sampaikan suaminya, nanti kata Ustadz Happy Andi di kajian tanggal sekian bulan sekian di Masjid Alumni, kalau enggak cek di YouTube ada rekamannya nanti kalau sudah menikah ya. Bagi yang belum, kalau mas, abang, AA luar kota, ajak istri. Ini sunnah Rasulullah ya. Karena Nabi itu istrinya bukan satu, maka diundi. Jangan ini istrinya satu diundi pula. Apa yang diundi? Ya ikut atau tidak ikut. Akhirnya diundi, yang keluar nggak ikut, yang nggak ikut. Nabi diundi istrinya dan yang keluar adalah nama Safiyah binti Huyai. Ya, Safiyah binti Huyai yang beliau menikah setelah perang Khaybar. Begitu akan naik teman-teman sekalian, naik ke atas kuda, naik ke atas unta. Unta Rasul ini gede, besar, putih. Ya, unta spesial, bukan unta apa namanya kaleng-kaleng, bukan ya. Unta bener gede besar. Safiyah ini pengen naik. Ini saya anggap aja ini unta ya. Repot kalau kita mendatangkan unta di sini, anggap ini unta. Nah, karena ini tinggi, Safiyah ini mau naik susah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau menyorongkan kakinya begini. Dan ini Safiyah dibiarkan menginjak kaki beliau dan Nabi memegang tangannya. Nah, posisi ini kita pause, panggil fotografer, difoto. Krek. Pra-wedding, pasca wedding. Tangan berpegangan, kaki di sini, ya. Apalagi kalau pakai ada acara kepleset. Wah, romantis banget. Film India banget ya enggak ya? Nah, itu kisah nyata. Begitu dekat baginda Rasul dengan istrinya. Judulnya apa judulnya ini tadi? Membantu istri naik kendaraan. Ya. Makanya hari ini teman-teman sekalian ya, pernah enggak atau nanti dipraktekkan gitu ya. Membantu istri naik kendaraan itu bagian dari membangun romantisme dalam keluarga dan itu penting. Nah, yang terjadi hari ini enggak. Biasanya kalau kita lihat ada orang naik mobil, ya, begitu istrinya datang dibukakan pintunya, kemudian istrinya disuruh masuk, pintunya ditutup lagi, klik. Pernah lihat yang seperti ini? Pernah? Di mana? Sinetron. Sinetron yang romantisnya. Dalam dunia nyata jarang. Ada. Ketika kapan? Ketika mereka baru menikah setahun atau baru sebulan nikah. Kalau udah 20 tahun kayak saya, dibentak istri, buruan Mi, buruan. Pintu mobil suruh buka sendiri, kurang kenceng dibentak lagi. Nabi tidak, membantu istri naik kendaraan. Nah, ini menjelaskan kepada kita teman sekalian bahwa Nabi itu luar biasa, sosok beliau luar biasa. Kita belajar banyak hal bahkan dari bagaimana mengatur pasukan perang, bagaimana berekonomi, bagaimana berbisnis, bagaimana mencari jodoh. Ada itu aturannya. Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal.
Ya, li jamaliha, li nasabiha, li maliha. Ya, satu lagi li diniha. Taribat jadak, ya, fadfar bi dzatid din, taribat jadak. Jadi ada aturannya, ada acuannya. Bahkan ada yang saklek, ada yang tidak. Ya. Dalam memilih jodoh itu ada yang saklek harus gitu kan, ada yang kita bisa agak toleransi, lentur gitu ya. Misalnya apa? Yang agak saklek tentang agamanya. Ini jangan main-main, mencari jodoh harus berlandaskan agama, jangan berlandaskan kekayaan. Fadfar bi dzatid din, taribat jadak, kata Rasul. Pilih karena agamanya, kalau tidak maka kalian akan celaka. Ya. Yang agak lentur, ya, aturan milih jodoh itu misalnya apa? Masalah penghasilan gitu kan. Nggak mesti dipatok penghasilan calon suami harus 10 juta. Jangan. Kalau ada yang 20 juta, jangan tolak. Kenapa? Enggak, saya patokkan istri suami saya calonnya 10 juta. Terus kenapa enggak jadi? Dia 20 juta penghasilannya, terus ditolak. Wah, itu namanya enggak bersyukur. Ya? Penghasilan, apalagi usia kan? Itu kan bukan harga mati. Saya harus menikah, suami saya atau istri saya harus usia sekian. Enggak mesti. Asal daerah, saya harus menikah dengan orang Padang. Saya harus menikah dengan orang apa? Arab. Enggak ya, itu ranah yang kita boleh toleransi. Ya, tidak ketat, ya. Nah, jadi sebagai tambahan terakhir teman sekalian sudah diingatkan tadi bahwa kita bisa mempelajari sejarah Nabi ini untuk masa depan dan sejarah itu berulang. Sejarah itu berulang. Kalau dulu kita menemukan Abu Jahal, maka sekarang ada nggak Abu Jahal? Mana Abu Jahal? Ada, tapi namanya bukan Abu Jahal. Ya, saya nggak mau nyebutkan namanya. Ini direkam, nanti saya dilaporan di Komnas HAM ya. Apa urusannya Komnas HAM? Ya. Bahkan kalau dulu di Nabi Musa, di masa Nabi Musa ada Fir'aun, di masa Rasulullah ada nggak Fir'aun? Ada. Siapa namanya? Abu Jahal. Abu Jahal itu disebut siapa? Disebut Nabi sebagai hadza Fir'aun hazil ummah, kata Rasul. Fir'aun umat ini. Jadi Abu Jahal itu disebut oleh Nabi dengan Fir'aun. Dr. Muhammad Al-Arifi menganalisa sabda Nabi itu mengatakan Fir'aunnya Nabi Musa itu jahat, zalim, kejam, bayi dibunuh. Ya? Tetapi Fir'aunnya Nabi Muhammad itu lebih kejam lagi. Jadi kalau Allah SWT menciptakan musuh bagi para nabi, Nabi Musa ada musuhnya, maka musuh Rasulullah itu lebih dahsyat lagi daripada Nabi Musa. Mengapa? Karena Nabi Muhammad itu jauh lebih mulia daripada Nabi Musa. Jadi Abu Jahal itu teman-teman lebih jahat dari Fir'aunnya Nabi Musa. Ya, Abu Jahal. Buktinya apa? Pertama, ya, Fir'aun di masa Nabi Musa itu ada baik-baiknya. Buktinya apa? Nabi Musa pernah diasuh, ya kan, waktu kecil dikasih makan, disuapin, ya kan, sampai kemudian Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir. Yang kedua, ketika akan mati dia hampir bertaubat, ya kan? Ketika nyawanya sudah di sini, sudah dikit lagi tenggelam, dia hampir beriman tuh, dikit lagi tuh, kurang ya 5 menit lah, 5 menit dia tertunda mati, mungkin taubatnya diterima oleh Allah SWT. Hampir. Nah, bedakan dengan Abu Jahal di masa Rasulullah, enggak. Ya, bahkan ketika Rasulullah menceritakan tentang kenikmatan surga pada era Makkiyah, Nabi menceritakan tentang kenikmatan surga. Dia mengatakan apa? Apa itu Muhammad, katanya? Bicara tentang kenikmatan surga. Kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Muhammad itu nanti, katanya, di hari kiamat entah kapan. Kalau saya bisa bikin sekarang, apa yang nggak bisa? Nah, dia bisa bikin kenikmatan surga yang dijanjikan. Di surga nanti ada kurma, saya ada kurma. Di surga nanti ada wanita, saya punya banyak budak, kata dia. Di surga nanti ada sungai-sungai yang mengalir. Kebun saya di Taif banyak juga sungainya, katanya. Kurang ajar kan Firaun? Ya. Dan matinya juga demikian. Ya. Meninggalnya Firaun itu, meninggalnya Abu Jahal itu luar biasa dahsyat. Ya. Jadi dia, teman sekalian, dalam perang Badar itu, ini unik ceritanya. Mungkin ini sebagai penyempurna dari kajian kita sebelum diselesaikan. Dalam perang Badar itu sudah viral tentang kejahatan Abu Jahal, dan kejahatan Abu Jahal ini ya, terdengar oleh anak-anak Madinah, termasuk diantaranya ada 2 anak kecil.
Mu'awwadh dan Mu'adh. Dua anak kecil Madinah. Begitu perang berlangsung, kata dua anak kecil Madinah ini berbisik kepada Abdurrahman bin Auf. Om. Yang mana Abu Jahal katanya. Selama ini kan cuma dengar doang. Waktu itu kan belum ada Instagram, belum ada Facebook, belum ada YouTube. Dia nggak tahu gitu kan orangnya mana. Tapi udah viral kejahatannya. Yang mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, itu orangnya. Akhirnya dua anak kecil ini, berlomba ya, memburu Abu Jahal ini dan kemudian tumbang mati. Ya, nanti ada kisah begitu Abu Jahal tumbang, sekarat hampir mati, datanglah Abdullah bin Mas'ud. Datang. Diinjak dada Abu Jahal, diinjak gini. Ya, apa yang lakukan Abu Jahal? Udah mau sekarat, dikit lagi mati. Ya, kalau mau taubat itu kesempatan, tapi yang dilakukan, kata Abu Jahal kepada Abdullah bin Mas'ud ini, ya ruwai'il ghanam. Dia ngejek, ini julukan, ya, ejekan untuk Abdullah bin Mas'ud, si penggembala kecil katanya, yang kakinya pengkor. Ya ruwai'il ghanam, wahai penggembala kecil, liman dairatul yaum, siapa yang menang perang hari ini? Kata Abdullah bin Mas'ud, Allahu wa rasuluh, Allah dan rasulnya. Kalau begitu kata Abu Jahal, buruan penggal leher saya, dan angkat kepala saya, serahkan kepada Muhammad dan katakan ini musuhnya. Bayangin. Ya? Jadi penggal leher saya buruan, angkat kepala saya ini dan serahkan kepada Muhammad dan katakan ini musuhnya. Sombong banget, udah mau mati, sombong juga. Ya? Makanya dua anak kecil tadi belakang laporan ke Rasulullah. Kata yang satu, ya Rasulullah, saya yang membunuh Abu Jahal. Bukan ya Rasulullah, saya yang membunuhnya. Rasul senyum ketawa dan meriksa pedang masing-masing. Ternyata dua-duanya berlumuran darah. Kata Rasul SAW apa? Qataltumahu, kalian keroyok ya, kata Rasul. Iya katanya gitu ya. Tragis. Jadi udah mau mati, sombong juga gitu kan. Jadi sejarah itu berulang. Ya? Dulu ada. Nah, di masa Nabi Musa ada Firaun, di masa Rasulullah ada Firaun, sekarang juga ada Firaunnya. Siapa Firaunnya? Ya cari sendiri gitu. Tapi ada. Begitulah sejarah. Inilah modal kita untuk membangun peradaban masa depan. Ya. Waktu kita terbatas teman sekalian, ya sebenarnya ada hal yang sangat detail lagi bagaimana kita menjadikan kisah klasik Rasulullah ini ya untuk modal kita membangun masa depan, yaitu kapan? Ketika Nabi membangun Madinah Al-Munawwarah. Mungkin suatu saat kita bikin sesi tersendiri ya, bagaimana teknik Rasulullah membangun dan mengembangkan kota Madinah Al-Munawwarah yang kemudian bisa kita praktekkan pada zaman milenial hari ini insyaallah. Jam di studio pukul 5:29 lewat 34 5:29 36 ya. Dicukupkan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ini acara mau dibubarin atau diterusin terserah ya. Tugas saya sudah selesai.